Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Masih membicarakan tentang bid'ahnya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman 160, poin yang ke-8. Sudah menjadi tradisi dalam peringatan Maulid bahwa di akhir bacaan Maulid sebagian hadirin berdiri karena mereka mempercayai pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Ini adalah kedustaan yang nyata, bohong. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi orang yang sudah meninggal dunia nggak bisa balik lagi ke dunia. Ada dinding pembatas. Lalu bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa bangun dari kuburnya? Kalau Nabi Muhammad SAW bisa bangun menemui umatnya, kenapa dia tidak menyelesaikan pertikaian yang terjadi antar sahabat? Kalau Nabi bisa bangkit dari kuburnya, kenapa nggak bisa selamatkan cucunya Husain dari pembunuhan? Maka Nabi bangun dari kuburnya menghadiri Maulid Nabi adalah apa? Bohong. Mereka tukang bohong. Yang dimaksud barzah atau dinding pada saat tersebut adalah pembatas antara dunia dan akhirat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ma kana shakhsun ahabbu ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'aw ay as-sahabah lam yaqumu lahu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh para sahabat. Tetapi jika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berdiri untuk menghormati beliau. Rasul datang, sahabat harap berdiri, enggak ada. Karena mereka tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci hal tersebut. Nabi enggak suka dihormati dengan berdiri. Nabi enggak suka, malah mereka lagi maulidan berdiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan hadis ini sahih. Sebagian orang mengatakan dalam maulid kami membaca sirah, sejarah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam.
tetapi pada kenyataannya mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sabda dan perjalanan hidup beliau. Seorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang membaca sirah beliau setiap hari, bukan setahun sekali, maulid dan doa. Baca sirah itu setiap hari. Misalnya Ahad sore, saya ada kajian baca sirah Nabi di Masjid Mardiyatul Ikhlas. Untuk ibu-ibu ada Rabu pagi di Masjid Tauhid Nur Iman. Tiap pekan kita baca. Belum lagi bahwa pada bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga merupakan bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Bulan kelahiran beliau juga bulan wafatnya beliau. Karena itu, bersukacita di dalamnya tidak lebih utama daripada berduka cita di pada bulan tersebut. Bagaimana engkau berduka cita? Karena Rasulullah SAW wafat. Kenapa engkau bersuka cita? Karena Rasulullah SAW lahir. Pas bulan lahirnya Nabi, bulan wafatnya Nabi juga. Sehingga gak benar kalau orang bersuka cita. Kok bersuka cita? Padahal Rasulullah wafat di bulan itu. Begitu juga gak benar kalau dia bersuka cita. Begitu juga nggak benar kalau dia berduka cita. Terus gimana yang benar? Yang benar ikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka tidak ada yang merayakan perayaan Maulid. Yang ke-10, tidak jarang peringatan Maulid itu berlarut hingga tengah malam. Maulidan sampai jam 11 sampai jam 12 malam, sehingga menjadikan sebagian mereka paling tidak meninggalkan subuh berjamaah. Panitia-panitianya bahkan kadang sampai tidur di masjid. Waktunya subuh nggak ada yang adzan. Begitu kita adzan, bukannya mereka siap subuh, malah pada pulang satu-satu. Atau malah tidak melakukan sholat subuh sama sekali. Apa itu yang namanya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang 11, banyaknya orang yang menyelenggarakan peringatan Maulid bukan satu alasan bagi pembenaran hal tersebut. Ketika dibilang perayaan Maulid bid'ah, kok kamu bilang bid'ah? Itu di istana negara aja Maulidan. Itu di Istiqlal saja ngadain Maulidan. Banyaknya orang yang menyelenggarakan acara bid'ah bukan berarti hal itu benar, karena ukuran kebenaran adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah azza wa jalla berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, kalau kita ibadah ngikutin banyaknya orang, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi ibadah itu bukan ngikutin banyaknya orang. Terus ikut siapa dong? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di alam kubur kita nggak akan ditanya siapa temanmu dulu di dunia, apa organisasimu dulu di dunia. Gak ada yang ditanya. Yang ditanya siapa Tuhanmu. Yang ditanya apa agamamu.
Yang ditanya siapa Nabi? Yang ditanya adalah Nabi kita, bukan ustadz kita, bukan habib kita, bukan kiai kita. Nabinya siapa? Hudzaifah berkata, setiap bid'ah adalah sesat, meskipun menurut manusia hal itu dianggap baik. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat walaupun orang menganggap baik. Ini kan baik, apa salahnya? Salahnya karena Nabi dan para sahabatnya tidak mencontohkan, jadi salah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak. Ada Al-Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya ahlu sunnah sejak dahulu adalah kelompok minoritas di antara manusia. Kalau kita berdakwah siang malam tetap saja pengikutnya minoritas, emang udah dari dulu. Demikian pula sampai saat ini mereka adalah minoritas. Mereka tidak mengikuti para tukang maksiat dalam kemaksiatan mereka. Tidak pula para ahli bid'ah dalam perbuatan bid'ah mereka. Mereka sabar atas sunnah-sunnah. Jadi menjalankan sunnah ini dibutuhkan kesabaran. Nabi mengatakan wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Sebab sunnah di akhir zaman seperti memegang bara, dipegang, tangan terbakar, dilepas, bara terbuang. Padahal itu adalah kehidupannya. Kalau yang enggak kuat-kuat, maka dia akan menyimpang dari jalan kebenaran. Sampai mereka menghadap Rabb mereka. Terus berjuang membela sunnah Nabi ini sampai ajal. Kalau kita tidak diberi taufik oleh Allah, maka mundur telatur. Kenapa saya mengikuti dakwah malah dimusuhi keluarga? Kenapa kakak ngaji malah dimusuhi masyarakat? Udahlah, menjadi orang biasa aja lah. Biasa nggak sholat, biasa nggak ngaji. Itu namanya orang biasa. Coba masyarakat nggak sholat, ada yang ngomelin apa enggak? Enggak. Demikianlah, karena itu jadilah kalian sebagai ahlus sunnah yang beragama mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat. Jadi itu temannya dikit. Pembahasan terakhir, sesungguhnya yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi adalah Raja Al-Mudaffar di negeri Syam, bukan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi yang mengadakan perayaan Maulid pertama kali adalah Raja Al-Mudaffar dari negeri Syam pada awal ke-7 Hijriyah. Sedangkan yang pertama kali mengadakan Maulid di Mesir, yaitu Bani Fatimah. Mereka mengaku-ngaku keturunan Fatimah. Mereka, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, adalah orang-orang kafir, fasik. Jadi yang ngadain Maulidan, kata Ibnu Katsir, mereka adalah orang kafir, orang fasik.
Bukalah kembali pada bab kuburan-kuburan yang diziarahi. Jadi dijelaskan pada bab kuburan-kuburan yang diziarahi. Mengenai siapa? Dinasti Fatimiyah itu. Di halaman 106. Di halaman 107. Menurut riwayat yang terpercaya dan benar, Rasulullah SAW adalah dikubur di rumah beliau, tidak di dalam Masjid Nabawi. Tetapi kemudian orang-orang dari dinasti Umayyah memperluas masjid tersebut dan memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Alangkah baiknya jika hal itu tidak mereka lakukan. Sekarang ini kuburan Al-Husain berada di dalam masjid. Sebagian orang tawaf di sekitarnya. Mereka meminta hajat dan kebutuhan kepadanya. Sesuatu hal yang sungguh tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Seperti memohon kesembuhan dari sakit, menghilangkan kesusahan, dan sebagainya. Kemudian di halaman 108, sebagian besar kuburan yang ada di Mesir adalah dibangun oleh dinasti kerajaan Fatimiyah. Nama mereka yang sebenarnya adalah Al-Ubaidiyun, nisbat kepada Ubaid bin Sa'ad. Ibnu Katsir memasukkan nama tersebut dalam bukunya Al-Bidayah wan Nihayah jilid 11 halaman 346. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang kafir, fasik, fajir, tukang maksiat, mulhid, orang kafir, zindik, ateis, mu'attil, orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, orang-orang yang menolak Islam dan meyakini aliran Majusi. Ini tidak omong kosong. Syekh Muhammad bin Jamil Zainul membawakan riwayat yang ada dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Itu yang pertama-tama mereka membuat maulid. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.